Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jika kita melihat perkembangan perpolitikan di Indonesia beberapa hari terakhir, mungkin sedikit ngeri-ngeri, sedap ngeri. Tapi kalau menurut saya, semakin lengkap dan semakin lucu. Kenapa saya bilang demikian? Ya karena mereka hater pemerintah, hater Jokowi selalu bikin masalah untuk melindungi ulama mereka, sanksinya yang sedang dirundung masalah. Bayangkan bro, ada 10 lebih kasus yang siap dijerat Rizik Syihab. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya satu kasus diponis 5 tahun dikali 10, maka berarti hukuman yang harus dijalani oleh Rizik Syihab ini kurang dan lebih 50 tahun. Jika umur Rizik Syihab sekarang misalkan 60 tahun, maka 60 ditambah 50 sama dengan 110 tahun. Itu artinya sama saja dengan dihukum seumur hidup. HTI akan hancur lebur, FPI akan hancur lebur, UAS akan hancur lebur, uang akan hancur lebur, MUI akan hancur lebur, khilafah akan hancur lebur. Mereka semua akan hancur lebur. Apalagi kalau nanti di 2024 PKS-nya kalah, sudah dipastikan bro, hancur lebur pula. Makanya dari sekarang mereka nyicil, bikin pressure keras, bikin pressure berani. Sang maung yang sedang berzikir, jangan mengganggu sang maung yang sedang berzikir. Bikin sesuatu yang aneh-aneh dan semakin lama semakin lucu. Yang salah, yang kriminal itu suara istana, bukan Eko Kuntadi. Ini harus dicatat baik-baik. Yang salah itu suara istana, bukan Eko Kuntadi. Suara istana jelas memenuhi unsur kriminal, memenuhi unsur hukum. Eko Kuntadi tidak memenuhi unsur hukum, tidak memenuhi unsur kriminal. Kenapa yang diserang Eko Kuntadi? Ya karena ini adalah sebuah pressure dari sang maung, sang macan yang sedang berzikir, sang singa yang sedang berzikir. Saya kira bukan singa yang sedang berzikir, tapi singa yang sedang nyengir. Singanya jenggotan, baperan, akhirnya nyengir. Adik sudah minum obat belum, dek? Dek udah minum obat belum? Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dulu waktu Rizik Syihab ditangkap oleh polisi, pressure yang dilakukan oleh kadrun, oleh ulama-ulama kadrun adalah menghancurkan pejuang NKRI yang bernama Abu Janda. Abu Janda bukan bahasa, dia pejuang NKRI dengan gayanya. Dia mengobrak-abrik kekuatan musuh. Ada telah sedikit mereka serang Abu Janda. Ketika diserang, Anda tahu sendiri, cuma ngomong Islam arogan, dihajar habis-habisan, diserang habis-habisan, disemprot habis-habisan, bahkan dilaporkan. Yang paling parah, NU pun ikut nyerang. Disebut Islam arogan kok marah? Disebut Islam radikal kok marah? Nggak perlu marah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Allah menciptakan suatu berpasang-pasangan. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada Islam yang baik, ada Islam yang jahat. Islam yang jahat ini adalah Islam yang lebih mementingkan hawa nafsu daripada mementingkan kebaikan dan ketakwaannya. Memang ada Islam arogan, memang ada Islam radikal.
Abu Janda akan diahokkan, tetapi gak bisa ada Gus AA yang membackup. Saya nggak pernah takut dengan ulama manapun, baik NU, Muhammadiyah, Persis, apalagi khilafah. Siapkan saja pertempurannya, saya pasti datang. Kalau ada hal-hal yang salah, bisa saya luruskan. Kalau ada hal-hal yang bolong, bisa saya jahit. Kalau ada hal-hal yang rusak, bisa saya tambah. Kok jual gue baru? Akhirnya turun tensi bro, karena Gus AA ngamuk. Aneh bro, gitu aja sama Gus AA ada yang berani bro. Debat on TV lah, biar tuntas kalau saya. Biar kebrengsekannya, kebusukan saya bongkar KB. Lalu ketika Rizik Syihab mau disidangkan, perhatikan baik-baik. Ketika Rizik Syihab mau disidangkan, timbul pressure dari kelompok Rizik Syihab dan kawan-kawan ini. Apa itu? Bom gereja katedral dan aksi teror di Mabes Polri. Ketika ada kasus, mereka selalu bikin pressure. Ketika ada kasus, mereka selalu bikin pressure. Rizik Syihab baru ditangkap, mereka bikin pressure kepada Abu Janda agar pemerintah tidak melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan, tidak menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Ketika pengadilan mulai dilaksanakan, mereka pun melakukan pressure agar pemerintah tidak menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, karena kalau seadil-adilnya Rizik Syihab hancur lebur, hukuman seumur hidup. Dan sekarang Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara. Ya bro, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Rizik Syihab ini dituntut 6 tahun penjara. Maka pressure yang dilakukan, Ustadz Maher udah qaid, Ustadz Tengku Zulkarnain udah qaid. Sekarang muncul Ustadz Adi Hidayat, Ustadz gabungannya, Ustadz Congor toiletnya sudah pada qaid. Kini muncul Ustadz Adi Hidayat, stok terakhir. Stok terakhir loh. Singa yang sedang ingin, bukan yang sedang berzikir. Mempressure Eko Kuntadi, padahal secara logika hukum gak ada apa-apanya. Pokoknya bagi mereka edankan lah, gaskan lah. Pokoknya ribut. Ketika si Adi Hidayat ini lemparkan api, lihat orang-orang yang menyiram bensinnya. Orang Gerindra muncul, Mata Najwa muncul, TV One muncul, orang PKS muncul, orang HTI muncul, orang FPI muncul kabeh. Mereka yang pernah menggoreng kasus Ahok, menggoreng kasus Abu Janda, menggoreng kasus gereja katedral, sekarang pada muncul lagi bro. Strateginya sama, strateginya nggak jauh beda, orang-orangnya itu juga. Gua ayo ditantang menguji debat dengan Gus AA live on TV, TV One aja pengecut, Mata Najwa aja pengecut, Deddy Corbuzier aja pengecut. Di Indonesia ini banyak pengecut bro. Akhirnya kecut, akhirnya bau tai. Politikus, banyak tikus ya tikus itu juga suka makanan yang jorok-jorok. Jadi politikus banyak orang-orang pintar yang suka makanan yang jorok-jorok. Yang pintar, yang penting viral dapat duit, itu politikus. Jadi TV One ini sudah bermain politikus, Mata Najwa ini sudah main politikus. Jadi Corbuzier juga sudah main politikus. Pokoknya viral, makanan haram pun mereka makan. Jadi kalau saya melihatnya sederhana saja bro. Mereka ini sudah mengadakan pressure kepada pemerintah dengan menjadikan Eko Kuntadi tumbang, agar Rizik Syihab ini hukumannya menjadi ringan dan rakyat tidak terfokus kepada kasus Rizik Syihab, tetapi fokus kepada apa yang diomongkan oleh Adi Hidayat. Sebab kalau rakyat mempressure pengadilan, hukumannya bisa berat, sudah perjuangan Adi Hidayat dan kawan-kawan hancur lebur berantakan. PKS 2024 tinggal kenangan. Maka apa boleh buat
mereka harus habis-habisan sejak dari sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.